Nah ketika itu ada salah satu dari kita yang bilang, Lu gak pernah naik gunung ya? aku gak pernah naik gunung. Nempel semua. Terus kita kayak, lah Jadi, belum naik gunung juga. Fun fact-nya 4 cast utamanya tidak pernah naik gunung sama sekali dan pertama kali difilmkan di Dusun Mayat ini. Betul. Nah terus di malam pertama aku tidur, terus tiba-tiba kebangun, aku melek. Terus aku kayak ngerasa ngelihat ada bayangan tinggi gede. Dia tuh kayak masuk ke kamar aku, terus jalan menuju ke si kaca ini. Wow. Terus di saat itu tuh aku tidur terpisah sama asistenku, jadi aku kayak pengen berusaha teriak, tapi nggak bisa teriak. Gak bisa teriak, kayak stuck aja di situ. Terus tiba-tiba pas udah bisa bangun, udah keringetan sebadan-badan. Jadi itu sih, hotel itu emang kayak Hebat ya lo bisa tidur lagi ya. Gue kalau jadi lo gue kabur tapi deh kayaknya. jujur kayak parno juga Kan hitam tidurnya gede kayak gitu ya. aduh gitu loh. Kayaknya gak bisa tidur lagi deh gue tuh. Cabut kayaknya, ngapain kayak jajan beli cilok gitu. Jadi Dusun Mayat ini premisnya kurang lebih adalah cerita tentang 4 mahasiswa-mahasiswi yang lagi liburan semester dan memutuskan untuk naik ke Gunung Welirang. Yang dimana ini tuh sebenarnya bukan professional hiking tapi leisure aja, holiday aja, main-main seru-seruan, fun. Tapi nyatanya di sana kita menghadapi rintangan gitu yang kita nggak pernah hadapi sebelumnya dan kita berpotensi nggak bisa turun lagi dari gunung itu dan kita menghadapi banyak hal. Dan akhirnya kita berempat berusaha mati-matian gimana ceritanya untuk bisa turun dengan selamat. Jadi memang ini sebuah film horor, tapi juga film adventure dan film survival. Gitu. Ini first time gitu ya? Kebetulan Fun fact-nya tuh, kasih tahu. Fun fact-nya, aku sih sebenarnya udah beberapa kali kepikiran pengen naik gunung sebelum ini. Cuman memang belum sempet, belum ada waktunya. Terus kebetulan tiba-tiba ditawarin film ini, terus ada naik gunungnya. Dan memang beneran kita syuting ke Gunung Welirang yang asli gitu, di Malang. Makanya akhirnya lucu juga sih pertama kali kita tahu ternyata kita berempat belum pernah ada yang naik gunung. Makanya dan lucunya pas momen kita tahu itu adalah ketika kita lagi reading dan kita lagi main game di mana satu orang harus menyebutkan satu pernyataan. Misal aku suka mie. Siapapun yang suka mie harus nempel sama aku. Nah ketika itu ada salah satu dari kita yang bilang, Lu gak pernah naik gunung ya? aku gak pernah naik gunung. Nempel semua. Terus kita kayak, lah Jadi, belum naik gunung juga. Fun fact-nya 4 cast utamanya tidak pernah naik gunung sama sekali dan pertama kali difilmkan di Dusun Mayat ini. Betul, dan kebetulan tapi Amanda Manopo akhirnya dia beneran naik gunung ya ke Merbabu itu sebelum kemarin. sama Kenny kemarin. Jadi sebelum dia viral, dia sama kita dulu trial dulu. Bener, Baru trial dia dulu lanjut. kita. Tapi at least kita udah nyobain ya. Ya. Kayak minimal udah latihan dulu lah sebelum kalau kita nanti beneran mau naik gunung gitu. Yes. Yang pastinya kita secara fisik harus Kita ada prep fisik memang. prep dulu sih. Maksudnya nggak mungkin kita juga tanpa persiapan langsung naik gunung karena pasti kaget kan. Jadi selama reading kita tuh ada proses juga latihan fisiknya. Kita ada jogging bareng, ada olahraga bareng. Di sini nih deket kok kita. Oh iya langsung deket, kantor iya kalian benar-benar. Iya. Makanya ya mungkin persiapannya lebih ke itu sih biar nggak kaget gitu pertama kali. Dan memang konklusinya setelah naik gunung menurut saya ternyata gunung bukan untuk semua orang memang ya. Jadi fakta itu betul karena memang effortnya, tenaganya, teamworknya dan kayaknya semua tuh di put aside gitu. Jadi makanya ketika kelar syuting ini saya juga kayak ngerasa bawa bekal gitu. Karena ternyata ketika naik gunung tuh kita nggak mikirin diri sendiri doang ternyata ya. Kita mikirin diri kita mikirin rekan-rekan kita mikirin rombongan kita, tim kita gitu. Dan sangat menyenangkan ternyata syuting di gunung gitu. Kita kayak rekreasi walaupun pas turun kayaknya habis tenaga gitu ya, capek gitu. Tapi nggak kerasa gitu karena emang waktu itu menyenangkan rame-rame gitu. Itu sih. Nah, aku ada sih. Banyak tapi nggak cuma di gunung Gak kali ya. cuma di gunung itu sih sebenarnya. Saya aja deh coba. Cuma kalau aku pas turun, jadi kejadiannya tuh pas turun dari Gunung Welirang. Ya. Ketika di saat itu aku tiba-tiba hate. Nah, orang hate itu kan sebenarnya nggak boleh ya untuk naik gunung gitu. Cuman ya memang aku juga tidak menyangka terus jadi kita tuh syuting seharian full. Terus kita tektok kan. Jadi pagi subuh kita itu naik ke atas gunung sampai hampir ke pos 3. Terus menuju maghrib tuh kita arah turun ke bawah gitu. Meskipun sepanjang turun kita juga masih berhenti-berhenti buat ngambil gambar ya. Jadi nggak full kita turun blast gitu loh. Jadi masih ada berhenti-berhentinya. Jadi kita tuh lama di perjalanan turun sampai kita masih proses turun ketika matahari terbenam. Nah sepanjang jalan turun aku tuh ngerasa banget pas lagi turun tanjakan.
kayak aku tuh diliatin gitu loh. Kayak ngerti gak sih perasaan dimana kita diliatin sama banyak mata gitu. Oh, Tapi nggak ada apa-apa. Maksudnya kayak ketika ngelihat ke sekitar ya gelap aja Gelap gitu. banget, waktu itu gelap gelap banget. Gelap. Terus center yang kita punya tuh bener-bener yang udah di ambang-ambang mau mati redup banget gitu loh. Jadi ya begitu. Terus kayak berasa diliatin gitu. Paling itu sih yang agak bikin merinding. Banyak banget. Maksudnya ya kita juga ada satu kejadian di satu hotel di mana ternyata kita berempat tuh punya pengalaman yang sama. Kita mengalami astral experience lah ya, di waktu yang bersamaan. Kan kita berpisah gitu kan, maksudnya masing-masing di kamar masing-masing gitu. Dan ternyata ketika besok kita mulai syuting, ternyata bawa cerita semua nih. Waktu itu saya koper jatuh tiba-tiba tengah malam. Oh iya bener. Terus Ersya kenapa ya? Aku lupa. Nah aku tuh kayak rep-repan gitu pas tidur. Oh ketindihan ya? Aku kayak ketindihan dia kayak gitu. ketindihan. Terus juga Fahad lagi nonton podcastnya Welirang, tiba-tiba glitch atau apalah gitu. Pokoknya TV-nya kayak tiba-tiba loading, tapi loadingnya kayak nggak berhenti. Apa ya, dia bilang, oh kalau loading kan muter. Yeah. Dia bilang kalau loadingnya dia cuman kayak stuck gitu. Ya pokoknya aneh lah ya, kita lupa detailnya. Terus juga Manda waktu itu apa ya, pokoknya dia langsung akhirnya gabung sama Ican gitu-gitu lah. Jadi kita di malam yang sama mengalami insiden itu gitu. Dan kalau aku sih aku lagi tidur terus aku tiba-tiba jadi aku tuh agak takut ada satu cermin gede gitu ya sebelah kiri nih sebelah kasur ya. Kasur sebelah kiri sana pokoknya di tembok. Terus aku tuh selalu takut ngelihat kaca itu. Nah terus di malam pertama aku tidur terus tiba-tiba kebangun, aku melek. Terus aku kayak ngerasa ngelihat ada bayangan tinggi gede. Dia tuh kayak masuk ke kamar aku terus jalan menuju ke si kaca ini. Terus di saat itu tuh aku tidur terpisah sama asistenku, jadi aku kayak pengen berusaha teriak, tapi nggak bisa teriak, kayak stuck aja di situ. Terus tiba-tiba pas udah bisa bangun, udah keringetan sebadan-badan. Jadi itu sih, hotel itu emang kayak. Hebat ya lo bisa tidur lagi ya. Gue kalau jadi lo gue kabur deh. Tapi jujur kayak parno juga. Kan tidurnya kayak gitu ya. Aduh gitu loh. Kayaknya nggak bisa tidur lagi deh gue tuh. Cabut kayaknya, ngapain kayak jajan beli cilok gitu katanya. Kayak Hotel X lah ya. X aja Hotel X nggak sih? aja ya, Hotel X lah ya. Iya nggak usah disebut. Hotel X. Karena mungkin kita juga nggak tahu ya, ataukah mungkin experience itu kaitannya dengan si tempat atau mungkin kaitannya dengan kita ke Welirang gitu. Karena juga nambahin ada satu lagi ya, yang kita pulang, kita nyasar juga ya. Oh iya kita nyasar mau turun. Jadi tiba-tiba nyasar dan ternyata di sebelah kita tuh jurang gitu. Jadi itu hari pertama di Welirang, itu welcome snack kita tuh. Turun maghrib mau pulang nggak dikasih pulang nih kita nyangkut gitu. Iya. Nggak ada sinyal gitu. Akhirnya nggak ada sinyal iya lagi tiba-tiba nggak ada sinyal padahal tadinya ada aja loh kita naik aja aman. Dan itu hanya 2 mobil kita konvoy. Jadi saya sama Manda, terus juga Ersya sama Fahad ya. Iya. Sama tim kita. Udah. Akhirnya direscue untungnya sama si kru. Lagi ada yang lewat tuh untungnya. Iya, kita langsung kayak gelap kan, itu gelap kan, sawah-sawah gitu. Iya. Serem banget. Itu sih kayaknya cerita bisa. Banyak sih, tapi itu yang paling major kayaknya, yang paling utama kayaknya. Kalau saya pribadi kayaknya belum tentu deh. Karena kayak saya bilang ya, ternyata naik gunung tuh nggak buat semua orang gitu. Tapi kalau nantinya mungkin ada tim atau rekanan yang menarik atau yang kayak gue seneng nih kalau hangout atau traveling sama dia, mungkin bisa jadi. Tapi kalau sekarang kayak belum dulu ya. Gitu. Aku mungkin pengen ya, maksudnya kayak sekali seumur hidup kayaknya harus deh untuk naik gunung yang proper, yang bener-bener bawa carrier sendiri, terus yang nginep di camp gitu-gitu loh. Kayaknya perlu deh experience itu minimal sekali seumur hidup untuk bener-bener tahu kayak gue nih bisa am I the type of person untuk hiking ngerti. Atau enggak gitu. Tapi menarik memang naik gunung tuh diuji deh. Kayak nggak tahu ya, ada sense of terapiknya lah menurut ada ya. Iya. Jadi ketika kita naik gunung tuh, terutama saya gitu pribadi personal gitu experience ketika setelah naik gunung di Dusun Maya itu pulang tuh kayak bawa bekal gitu yang kayak tadi saya bilang. Jadi kayak menarik sih, memang harus bisa naik gunung. Iya kan, kayaknya harus deh yang benar-benar actual experiencing naik gunung. Ya. Karena kalau sambil syuting kan kita juga terbantu banget ya. Lumayan terbantu, walaupun juga terbatas ya. Terbatas sih, cuman kan ada porter, ada apa. Ya bisa juga sih naik gunung pakai porter, cuman kan at least kita barang-barang kita sendiri tuh kayak kita harus self-aware juga gitu. Kayaknya itu sih yang experience yang aku cari gitu. Total mau 40 hari ya? 40 hari ya? 31. Iya, 31 ya? Enggak 40 sih. 40 ya? 31-an ya? 31. Ya kalau sama retake mungkin lebih ya, 33 mungkin. Ya, segituan. Sebulan lebih lah ya, sebulan lebih. Kita tuh banyak pindah-pindah sih. Karena kan kalau teman-teman lihat di trailer tuh kita ada danau, ada goa, ada sawah. ilalang. Itu kita benar-benar
apa sawah ya? sih. Iya banyak pindah-pindah gitu Iya, karena iya, memang dari Pak Rizal dan juga Pak Rocky dari Hitmaker tentunya mereka menginginkan punya visual yang menarik juga ya secara Karena set kita juga sebenarnya nggak purely gunung. Ada pasar setannya juga ya, Betul, maksudnya di mana betul. kita masuk ke dusun maitnya itu ke wilayah yang nggak ada wilayahnya gitu. iya sebenarnya itu macem-macem gitu. Jadi makanya harus ditonton sih teman-teman karena kita nanti nggak tahu ya di sana tuh akan jadi banyak experience, ada jurang, ada danau, Iya, ada iya. goa yang teman-teman lihat di trailer sih seperti Goa itu. bener. Banyak ya bener. Itu juga mencekam itu. Kita pakai helm, tiba-tiba ada petir, ada badai, kita nggak boleh keluar, kita stuck di goa ya. Kalian aku nggak Lu ada nggak di ya? situ. Oh iya bertiga. Bertiga. Jadi pada pakai helm, terus nggak ada sinyal, nggak ada lampu, kayak sejaman lebih lah. Iya, iya, Cuma mencekam sih, takut karena banyak stalakitnya kan di atas. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi memang lumayan takut jatuh gitu, takut ya apapun lah ya. Air juga netes terus gitu. Jadi memang apa ya? Adventure syuting ini banget tuh, ya, adventure banget syutingnya. lumayan banget sih. Masuk ke karakternya ya, mungkin lebih ke aku jadi juga punya experience pribadi ketika aku meranin Nita gitu ya. Maksudnya aku jadi belajar juga dari karakter Nita ini. Kadang aku pun in real life tuh perlu disentil dulu sama kejadian baru aku belajar gitu. Nah ketika ngelihat perjalanan karakter Nita ini tuh yaitu dia mesti experiencing sebuah hal yang besar banget Dan secara langsung impact-nya, kali ya. secara langsung yang pada akhirnya merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi mungkin kalau jawaban untuk pertanyaan itu adalah lebih ke selama proses syuting tuh aku juga ikut belajar jadinya gitu. Jadi ya dari situ dari proses belajar itu aku jadi lebih bisa mengerti karakterku sendiri dan bisa memerankannya gitu. Jadi memang dari antara 4 cast ini, Raka ini dia yang anak mapala sendiri. Jadi yang inisiasi, yuk kita naik gunung itu Raka, gitu loh. Ayo. Jadi makanya Raka tuh in a way dia tuh ngerasa dia punya tanggung jawab yang besar gitu karena dia yang ngajak sahabat dan pacarnya gitu loh. Dan gimana cara masuk ke dalam perannya tentunya kita ada pendalaman teknis, jadi ada briefing tentang teknis mendaki gunung, perlengkapan, safety, webbing, tali dan lain sebagainya. Terus juga ada observasi, ada ngobrol dengan orang-orang yang sudah pernah naik gunung, searching juga, dan latihan fisik tadi yang seperti Ersha juga sampaikan. Dan memang kalau ngomongin fisik juga pendalaman karakter aku tuh ketika menggendong Nita juga ya. Jadi di film Dusun Mayat ini hampir separuh film tuh aku gendong Nita, yang dimana tuh bisa aja sebenarnya dia tinggalin atau dia taruh di pos gitu kali ya, terus nanti gue balik lagi gitu. Tapi ternyata Raka tuh memutuskan menggendong Nita gitu, dan ada satu momen memang sampai fisioterapis harus datang gitu, karena memang overuse dan lain sebagainya gitu. Jadi itu jadi pengalaman rasanya Raka sih kalau ngomongin pendalaman karakter. Jadi ketika itu kayak ngerasa, iya ya Raka tuh ternyata tanggung jawabnya tuh dia ngerasa dia tuh kayak keras banget sama dirinya sendiri gitu. Dia bisa aja ninggalin pacarnya atau taruh di mana gitu atau diseret kayak atau di apa, tapi ternyata dia memutuskan untuk tetap mengangkut pacarnya dan berusaha menyelamatkan dirinya, kekasihnya dan berusaha ya pulang bareng-bareng gitu. Itu sih kayaknya pendalaman karakternya. Banyak ya. Ada nggak ya? Banyak sih kayaknya. Masa sih banyak? Ya kayak yang scene di desa di apa tuh kan berkali-kali karena ekstrasnya kan ratusan. Karena kita Kayak gitu-gitu nggak sih? ekstras, iya. Karena kan kita juga syutingnya bener-bener kolektif ya. Rame banget itu Rame warga banget. dusun, jadi mungkin lebih ke koordinasinya itu emang berat untuk Ya. tim penyutradaraan juga. Terutama karena setiap sosok warga dusun itu diberikan ciri khasnya masing-masing. Ya. Jadi mereka punya karakter mereka masing-masing juga tuh per warga. Itu sih mungkin yang kayak untuk menjaga semua itu berjalan dengan seharusnya tuh itu yang bikin kita banyak ngulang sih mungkin ya. Iya kayak scene yang kalau di trailer tuh kayak ada semacam seremonial. Nah itu kalau teman-teman lihat di trailer itu scene itu memang melibatkan ratusan ekstras. Iya. Dan itu kita sampai berapa hari ngerjain scene itu doang ya. Iya. Dan itu memang sebelum kita take aja 2 jam sebelum tuh rekan-rekan di lapangan sudah koordinasi sama ekstras gitu. Iya. Nanti kamu akan begini, kamu akan begitu dan lain sebagainya. 2 jam sebelum ya kita masuk on set pun juga take-nya panjang karena kan melibatkan ratusan tadi dengan berbagai scene dan adegan yang sangat kompleks gitu. Jadi itu take-nya berkali-kali sih. Berkali-kali banget dan berhari-hari malah gitu.
Teman-teman jangan lupa untuk nonton film terbaru kita. Judulnya apa sih? Dusun Mait. Yes, akan tayang di bioskop tanggal 31 Desember 2025. di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Tungguin ya. Jangan lupa nonton.